Nah, sekarang bagaimana kalau kita bunyikan bersama-sama ya? Sekali lagi kalian dengarkan di sini. Ya, sekali lagi. Nah, yang barusan kalian dengarkan itu adalah pelayangan bunyi. Jadi bunyi yang Hai Factor Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Ya, ketemu lagi dengan percobaan sederhana di Fun Fisik Fisika Asik. Pada kali ini, saya akan menunjukkan peristiwa pelayangan bunyi. Kita sudah tahu yang namanya pelayangan bunyi adalah interferensi dari dua sumber bunyi yang mempunyai frekuensi yang sedikit berbeda. Jadi ada perbedaan sedikit frekuensi antara sumber yang satu dengan sumber yang kedua. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan dua garpu tala yang sama sebenarnya, frekuensinya sama, yaitu 426,6 Hz, itu adalah frekuensi nada A. Tetapi untuk membedakan frekuensinya sedikit, itu dengan cara memberikan plastik pada ujung garpu tala kedua. Ini menyebabkan frekuensinya berbeda. Nah, perbedaannya hanya sedikit. Nah, misalkan kita bunyikan garpu tala pertama. Nah, itu bunyi yang pertama. Kemudian bunyi yang kedua ini. Nah, jadi sekilas di sini hampir sama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bunyikan bersama-sama ya? Sekali lagi kalian dengarkan di sini. Ya, sekali lagi. Nah, yang barusan kalian dengarkan itu adalah pelayangan bunyi. Jadi bunyi yang terdengar seperti keras lemah yang berulang-ulang seperti ini ya. Nah, itu adalah pelayangan bunyi. Ya, baiklah. Sekarang saya akan memperlihatkan simulasi dari percobaan pelayangan bunyi yang tadi sudah kita lakukan tadi ya. Nah, ini gambar yang merah di sini, ini adalah bunyi dari garpu tala yang pertama, yang biru ini adalah bunyi dari garpu tala yang kedua. Sedangkan yang di bawah ini adalah hasil perpaduan dari dua gelombang tersebut. Ya. Atau ini adalah hasil dari pelayangan bunyi. Ya. Jadi pelayangan bunyi istilahnya adalah beat, ya, atau bisa dikatakan ketukan. Ya. Nah, kita tahu bahwa pelayangan bunyi itu frekuensi ketukannya, frekuensi pelayangan bunyi itu adalah F1 dikurangi F2 dengan harga mutlak ya. Bisa F1 yang lebih besar, bisa F2 yang lebih besar. Misalkan saja kita punya dua sumber. Yang pertama 426 Hz. Kemudian frekuensi yang kedua misalkan 422 Hz. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Nah, kalau kita nyalakan bersama-sama, kita akan mendengarkan bunyi seperti ini. Nah, jadi ini adalah bunyi yang pertama, kedua, dan ini hasil perpaduannya atau pelayangan bunyinya. Nah, seperti itu ya. Misalkan saja kita akan ganti sumbernya ya, misalkan di sini 500 Hz. Kemudian yang kedua di sini adalah misalkan 504 Hz ya. Kita mainkan di sini. Nah, di sini terdengar bunyi yang berbeda, tetapi selalu akan terjadi yang namanya keras lemah terus ya, yang disebut dengan pelayangan bunyi ya. Nah, ini perbedaan bunyi ini karena frekuensinya lebih tinggi ya. Nah, jadi tetap terjadi pelayangan bunyi seperti ini. Nah, ini seperti yang sudah kita
perlihatkan menggunakan garpu tala tadi. Ya, baiklah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh soal yang berkaitan dengan pelayangan bunyi. Nah, di sini diketahui adalah bahwa frekuensi suatu sumber adalah 300 Hz. Frekuensi sumber yang kedua adalah A Hz. Ya. A ini nanti akan kita cari. A Hz. Ya. Sehingga akan terjadi 10 layangan dalam 2 detik. Jadi terjadi 10 pelayangan bunyi dalam 2 detik. Nah, berapakah nilai A di sini ya? Atau F2-nya berapa? Nah, pertama kita tentukan dulu frekuensi pelayangannya, FL, frekuensi layangan itu adalah sama dengan 10 per 2. Karena di sini 10 layangan per 2 detik. Ya. Nah, ini sama dengan 5 Hz. Ya. 5 Hz. Nah, kemudian yang namanya frekuensi layangan itu adalah sama dengan F1 dikurangi F2 ya, dalam bentuk harga mutlak. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa F1 bisa aja lebih besar dari F2 atau F1 lebih kecil daripada F2. Jadi selisihnya adalah 5 ya. Jadi F1 dikurangi F2-nya adalah A dalam bentuk harga mutlak sama dengan 5. Sehingga di sini A-nya itu adalah sama dengan bisa F1 ditambah 5, bisa juga A itu adalah F1 dikurangi 5. Ya. Karena selisihnya itu adalah 5. Jadi F1 ditambah jadi A itu adalah F1 ditambah 5 atau F1 dikurang 5. Jadi selisih antara F1 dan F2 itu harus sama dengan 5. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat misalkan ini adalah F1-nya 300 ditambah 5, jadilah 305 Hz. Atau bisa juga di sini adalah 300 dikurangi 5 sama dengan 295 Hz. Jadi A itu atau F2-nya itu bisa 305, bisa 295. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, 300 dikurangi 295 adalah 5. Atau bisa juga F2-nya yang lebih besar, berarti 305 dikurangi 300 sama dengan 5. Jadi yang penting di sini frekuensi pelayangan itu adalah selisih dari kedua frekuensi. Ya. Jadi kalau F1-nya 300, F2-nya itu bisa ditambah 5 atau dikurang 5. Sehingga selisihnya adalah tetap sama dengan 5, ya, frekuensi pelayangan bunyi. Ya, contoh yang nomor 2 di sini diketahui ada sebuah garpu tala yang frekuensinya 425 Hz yang sedang diam ya. Kemudian ada garpu tala kedua yang frekuensi 400 Hz dibawa berlari oleh seorang anak menjauhi garpu tala pertama ini. Jadi dia bergerak menjauh ya. Nah, apabila anak tersebut tidak mendengar terjadinya pelayangan bunyi atau berarti frekuensi pelayangan bunyinya adalah 0, maka berapa kecepatan anak itu menjauhi garpu tala yang pertama. Nah, jadi anak itu sebagai pengamat itu mendengarkan bunyi 400 terus-menerus ya, karena dibawa oleh dia. Dan 425, jadi ada 2 sumber bunyi yang dia dengar. Nah, kalau posisi anak itu diam, maka frekuensi pelayangannya adalah selisih dari F1 dan F2. Nah, tetapi karena pengamat itu atau pendengar bergerak menjauh, maka frekuensi 425 itu bisa jadi didengar oleh anak itu dengan frekuensi sama dengan 400. Nah, jadi kalau frekuensinya sama 400 berarti dia tidak akan mendengar bunyi pelayangan bunyi karena frekuensinya sama. Jadi konsepnya ini adalah efek Doppler sebenarnya, ya. Jadi frekuensi yang 425, bagaimana supaya terdengar 400 Hz? Maka pengamat harus menjauh. Ya. Jadi kalau di sini frekuensi pelayangannya ada 0,
berarti F1 harus sama dengan F2. Ya. Nah, F1 itu adalah hasil dari pelayangan bunyi. Hasil dari efek Doppler. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini, jadi ini adalah harus 400 Hz. Jadi ini adalah F1 dari Doppler. Ya. Jadi F1 karena efek Doppler karena pengamat menjauh harus sama dengan frekuensi dari sumber yang kedua. Nah, efek Doppler kita punya persamaan P sama dengan V, min VP karena apa? Ini pengamat menjauh ya, dibagi V. Nggak usah pakai VS karena sumbernya diam dikali Fs. Ya. Nah, kita bisa tuliskan di sini Fp-nya adalah 400 nanti ya, sama dengan ini 340 dikurangi VP dibagi 340 dikali Fs-nya adalah 425. Ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi begini, 400 dibagi 425 sama dengan 340 min VP dibagi 340. Nah, ini kita bagi nih. Bagi dengan ini. Diperkecil ya. Nah, kalau kita bagi di sini adalah sama dengan 16, di sini adalah 17. Ya. Kita bagi ya. Nah, jadi kalau kita hitung di sini 17 dengan ini jadi 16 per 17 sama dengan 340 min VP per 340. Nah, kita kali silang aja nih, kita kalikan silang, ini jadi 16 kali 340 sama dengan 17 kali 340 dikurangi 17 pp ya, ini dikali silang. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan di sini, nah, ini akan menjadi 17 pp sama dengan 17 kali 340 ya, dikurangi ya, kalau kita lihat di sini, ini pindah jadi positif, ini pindah menjadi negatif. Jadi ini adalah 16 kali 340. Nah, 17 pp sama dengan berarti 340 itu dikali 17 kurangi 16. Gitu kan? Nah, maka VP-nya sama dengan 340 dikali 17 kurangi 16 itu 1 dibagi 17. Ya. Nah, 340 dibagi 17, ini hasilnya adalah 20 meter per sekon. Jadi kecepatan garpu tala kedua itu adalah 20 meter per sekon menjauhi garpu tala yang pertama. Ya, supaya pengamat di sini atau anak itu tidak akan mendengar bunyi pelayangan bunyi. Ya. Atau frekuensi pelayangannya adalah 0. Ya, baiklah, ini contoh yang ketiga. Di sini kita punya dua garpu tala X dan Y, di mana frekuensi X diketahui yaitu 400 Hz. Nah, ketika garpu tala X dan Y dibunyikan bersamaan, ternyata akan terjadi 180 layangan per menit. Nah, kemudian ketika garpu tala Y itu ditempeli setetes lilin, ya, atau diberi pemberat sedikit, ternyata pelayangan bunyi yang terjadi adalah 120 layangan per menit. Nah, berapakah frekuensi dari garpu tala Y? Nah, jadi yang pertama kita lihat bahwa F untuk garpu tala X adalah 400 Hz, kemudian frekuensi pelayangan bunyinya adalah 180 per menit itu adalah 60 ya. Nah, layangan per 60 detik. Nah, kalau kita hitung di sini adalah sama dengan
3 Hz. Ya. Jadi frekuensi pelayangan bunyinya adalah 3 Hz, sementara frekuensi X adalah 400 Hz. Maka frekuensi Y itu ada dua kemungkinan di sini ya. Ada dua kemungkinan, yaitu apa? 403 Hz atau 397 Hz. Karena frekuensi layangan itu adalah frekuensi Y dikurangi frekuensi X, atau frekuensi X dikurangi frekuensi Y. Ya. Misalkan 400 dengan 403, selisihnya 3. 400 dengan 397, selisihnya 3. Gitu ya. Nah, tetapi FY itu hanya ada boleh satu saja yang benar. Ya, yaitu yang 403 atau 397. Tidak mungkin frekuensi Y ada 2. Nah, sekarang yang kedua, yang Y ditempel lilin. Nah, kalau ditempeli lilin itu maka frekuensi Y aksen setelah ditempeli lilin itu menjadi lebih kecil daripada frekuensi Y yang sebenarnya. Jadi kalau suatu garpu tala kita beri ditempeli lilin, maka frekuensinya akan berkurang. Nah, sekarang frekuensi pelayangan bunyinya adalah 120 pelayangan per menit, berarti per 60, sehingga sama dengan 2 Hz. Nah, dengan demikian, maka FY aksennya itu ada dua kemungkinan. Jadi pelayangan bunyi 2 Hz itu terhadap frekuensi X yang tetap. Ya. Nah, maka kemungkinannya adalah 402 Hz atau di sini 398 Hz. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau F aksen Y itu lebih kecil dari FY, jadi 402 dan 398 ini lebih kecil dari FY. Berarti FY yang memungkinkan yang mana? Nah, FY yang memungkinkan adalah yang ini. Ya. Karena 397 itu lebih kecil daripada 402, lebih kecil dari 398. Jadi yang ini tidak mungkin. Ya. Jadi yang memungkinkan FY-nya itu haruslah yang 403 Hz. Karena kalaupun menjadi lebih kecil bisa menjadi 402 atau 398. Kalau kita pilih yang 397 justru ini akan naik. Jadi ini tidak mungkin. Ya. Jadi frekuensi Y adalah 403 Hz. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik, Fisikasi.